Mari kita buka Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Kita coba membacanya. Roma yang pertama, ayatnya yang ke-16. Ya, nanti kita coba belajar bersama-sama. Ini bukan eksegese, tetapi topik ya. Ya, topikal kita pelajari. Yang paling utama di sini kita coba dasar keyakinan Paulus, ya. Jadi sering kita membicarakan soal dasar keyakinan. Mungkin itulah mungkin lebih cocok. Kalaupun dikatakan buku Roma adalah buku doktrin, ataupun buku teologi pengajaran tentang pembenaran manusia dari dosa. Entah lebih mendaratnya bagi jemaat, kita tidak pakai teologi atau tidak kita katakan doktrin, tapi kita coba katakan keyakinan. Bapak-bapak yang belajar doktrin yang hebat-hebat atau teologi yang hebat-hebat, malam ini kita mencoba bahasa yang sangat ringan yang bisa dimengerti oleh jemaat. Karena bayangan kita yang membaca surat Roma ini, pasti bayangan kita, kalaupun dia sudah orang percaya ataupun belum percaya, umurnya belum sampai 100 tahun. Berarti kurang lebih umurnya ya 30 tahun gitu. Jadi makanya Paulus dalam Roma pasal 1 ini dia mengulangi lagi apa yang dia yakini. Ya, mari kita baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Alasannya karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Inilah dulu kita renungkan bersama. Apa yang dapat kita tangkap dalam ayat 16 ini? Pasti kita tidak lupa Paulus mempunyai. Apa yang dipunyainya? Keyakinan. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan yang kokoh. Dalam apa keyakinannya yang kokoh itu? Itulah di dalam Injil. Bisa juga Anda banding-bandingkan dengan terjemahannya. Pasti kalau bahasa yang lain dikatakan, aku tidak malu terhadap Injil itu. Ya, mungkin ada yang menerjemahkan dalam bagian ini, Paulus tidak malu terhadap Injil itu. Kenapa? Karena mungkin 1 Korintus alasannya. Kenapa Paulus mengungkapkan tidak malu? 1 Korintus pasal 1 ayat 23 diungkapkannya di sini bagaimana sikap orang terhadap Injil itu, terhadap Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi Paulus membawa pengertian orang dan Paulus menyatakan keyakinannya. Ayat 23 saya baca 1 Korintus 1 ayat 23. Ya, ayat 22 saya baca karena belum satu bagian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Itulah keadaan pada waktu itu.
keadaan agama orang Yahudi, rindu kali dia ada tanda. Makanya waktu Tuhan Yesus selama di bumi dia menunjukkan banyak tanda. Dan juga dalam misinya Paulus banyak kali tanda-tanda mujizat. Apalagi dalam Injil Markus, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang memberitakan Injil. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Inilah yang dipermalukan pada waktu itu. Saya ulangi, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Tahu kita batu sandungannya? Tidak mereka terima, karena bagi mereka Mesias tidak mungkin disalibkan. Makanya waktu kalau engkaulah Mesias itu, turunlah dari kayu salib itu supaya kami percaya kepadamu. Nah, bisa Anda bayangkan bagaimana sikap, pandangan, keyakinan orang lain terhadap Injil dalam zaman ini. Di mana Paulus menulis surat Roma dengan latar belakang kalau kita bandingkan dengan Korintus. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, bukan yang mengadakan mujizat. Untuk orang-orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Ya. Ayat 2, ayat berikutnya. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Jadi ada dua, satu tersandung, satu salib itu merupakan kebodohan. Di mana Kristus itu mati di kayu salib, itu merupakan kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, sampai di situ kita dulu mendengar pandangan orang lain. Kalau kita berteologi, kan perlu kita dengar pandangan orang lain. Kan perlu kita dengar bagaimana pendapat orang ini. Apa teologianya gitu ya? Apa doktrinnya gitu. Tapi saya tadi sudah sengaja menukar, bukan kata-kata yang tinggi. Alasan saya kira menarik. Karena pada waktu itu umur gereja, Alkitab pun belum sempurna, maka Paulus pakai istilah yang sangat sederhana. Sebab aku mempunyai keyakinan. Jadi bisa rupanya orang yang mengajar, orang yang berkhotbah, dia tidak mempunyai keyakinan tentang apa yang dikatakannya. Inilah yang pertama kita renungkan. Jadi mungkinkah orang mengajar, berkhotbah, tapi nggak punya keyakinan apa yang dia mau sampaikan? Jadi Paulus di sini seolah-olah memberikan kesaksiannya kepada orang Roma tentang keyakinan pribadinya sendiri yang kokoh terhadap Injil ini. Apalagi di Roma pada saat ini Yesus sangat dihina, tidak masuk akal, karena baru dikalahkan oleh kekaisaran Romawi, di mana Yesus mati di kayu salib oleh perintah Pilatus. Dan sekarang diberitakan bahwa nama inilah yang akan menyelamatkan. Bagi orang-orang di Roma mendengar cerita ini, ya bisa makanya tadi dikatakannya bagi orang Yahudi itu berarti sandungan, tapi bagi orang Yunani itu merupakan kebodohan. Dalam sikap inilah Paulus berdiri. Makanya Anda akan malam ini diajak oleh Tuhan Yesus. Di manakah keyakinan Anda? Apakah yang Anda katakan? Jadi kalau kita khotbah, pasti itu yang ditanya. Makanya dalam renunganku seringkalinya dosen itu ditanya atau pengajar itu dari tamatan sekolah teologi mana gitu ya. Apa detailnya? Oh, ini sudah hebat kali detailnya, sudah 3 university yang terkenal dia mendapatkan gelar profesor. Bisa. Tetapi Paulus pada waktu itu tidak memakai kata itu.
Jadi alangkah baiknya kalau kita kembali ke back to the Bible. Marilah kita pakai istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab. Istilah di dalam Alkitab tadi di sini sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, entah apa dasarnya Paulus memberikan kesaksian ini, nanti kita baca akhir kalimat-kalimat khotbah kita ini. Jadi alangkah baiknya kalau kita menyampaikan firman Tuhan, yang pertama kita tanya hati kita, maunya aku seperti Paulus, apa yang kuyakini dalam yang kukatakan ini. Nah, jadi kalau kita umpamanya PA ya, kan sering kita ya kebaktian ya. Sebenarnya bisa dalam diskusi ya boleh. Tapi pertama kalau kita dengarkan malam ini, apa yang kuyakini dalam cerita yang kusampaikan ini. Jadi saya tidak akan mengungkapkan doktrin-doktrin Paulus, tapi saya mencoba apa yang ada di dalam diri Paulus waktu dia menyampaikan ini kepada orang Rom. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Benarkah kita memiliki keyakinan yang sama dengan Paulus? Ya. Jadi kalau kita kuliah ataupun tanya jawab, jangan tanyakan pendapatnya. Kalau pendapatnya kan bisa banyak diambilnya dari buku ya. Ya, tapi tanyakanlah apakah yang diyakininya. Saya pernah satu orang memberikan kesaksian, dia belajar di sekolah teologi, banyak kali diajarkannya. Tapi mahasiswa ini sudah mulai geram dan mulai sedikit agak marah terhadap profesornya ini, karena dia nggak pernah menyatakan apa yang diyakininya. Akhirnya mau selesai kuliah itu, mahasiswa ini menunjukkan sikapnya. Karena dia mau belajar supaya dia mengetahui apa yang dimiliki oleh dosen yang mengajar tentang keselamatan ini. Akhirnya dia marah. Saya tidak bertanya tentang apa yang Bapak katakan dan pandangan-pandangan orang lain semua. Saya datang ke sini sebagai murid sekolah teologi ini. Saya mau bertanya apa yang Bapak yakini, itu tolong katakan kepada kami. Jangan Bapak ceritakan teologi yang besar-besar dalam dunia ini, karena kami mau yang diyakini Bapak inilah nanti akan mempengaruhi iman kami. Inilah persoalan kalau kita membicarakan soal keyakinan. Kita lanjutkan. Jadi Paulus ini di dalam dunia teologianya, dia mengungkapkan keyakinannya. Jadi kalau nanti Anda sekolah teologi, belajar dengan semua doktrin yang macam-macam, yang perlu kali Anda akhiri dalam kalimat perkata itu, aku meyakini yang ini. Karena kalau kita tidak sampai kepada kesimpulan, ya itu namanya berjalan-jalan ke supermarket. Waktu kita pulang, apapun kita tidak bawa. Karena banyak kali di sana barang-barang. Tetapi yang aku yakini inilah. Ya, jadi kita coba satu kata ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi walaupun pandangan orang Yahudi mengenai Injil seperti batu sandungan, pandangan orang Yunani mengenai Yesus adalah kebodohan, tapi di tengah-tengahnya itulah Paulus berdiri. Aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil ini. Disebutkannya alasannya. Jadi kalau kita memiliki dasar keyakinan yang kokoh, harus kita katakan alasan kita. Alasannya dikatakannya, karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Rupanya keyakinan Paulus di sini adalah sehubungan dengan keselamatan. Dan berani dia katakan, Injil inilah kekuatan Allah. Seolah-olah Allah tidak punya kekuatan dalam menyelamatkan kalau tidak ada Injil. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, nggak perlu dia bantuan siapapun.
Karena kalau dia berbicara, ya jadi terang, maka terang pun jadi. Tapi dalam penciptaan, Allah tidak memerlukan alat. Tetapi dalam keselamatan, Allah diungkapkan Paulus di sini, memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Inilah yang bisa menyelamatkan. Karena itu aku memiliki keyakinan yang kokoh ini. Karena setiap kali kita memiliki keyakinan sesuatu, berarti ada tindakan kita. Maka banyak kali orang sudah mengungkapkan ini. Kalau dia yakin bahwa Injil itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan, maka pergilah Paulus ke Spanyol ya. Pergilah dia mengabarkan Injil di daerah Asia ya. Maka dia katakan, pekerjaanku di sini sudah selesai dan aku masih mau melanjutkannya, karena ini cuma kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Entah dari mana Paulus mengambil sikap itu juga kita tidak tahu. Sejauh kita menafsirkan Alkitab, apakah ada Yesus katakan tentang kemutlakan keselamatan itu hanya melalui dia? Sehingga sikap kita menafsirkan apa yang dikatakan Paulus bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari pengertiannya yang diberikan oleh Roh Kudus pada waktu Yesus mengungkapkan tentang dirinya dalam keselamatan itu. Kita lanjutkan. Nah, itulah dulu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sambungnya, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini dasarnya, mesti kita nggak akan bicarakan lagi percaya, karena sudah lewat, karena sudah pasal 5 dan sudah pasal 6 kita ya. Ya, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi dalam pikiran Paulus hanya dua golongan manusia di bumi. Satu orang Yahudi yang punya Taurat, satu orang Yunani yang tidak punya Taurat. Tapi dua-duanya ini bisa diselamatkan karena Injil itu. Ya, jadi Injil itulah yang bisa menyelamatkan. Ya, inilah keyakinan Paulus. Sampai di situ kita dulu membicarakan soal satu keyakinan Paulus sudah diungkapkannya dalam ayat 16 ini. Mungkin ada lagi keyakinan Paulus yang lain. Mari kita lihat keyakinan Paulus yang lain. Itu saya kira saya buat pada pasal 3 ayat 28. Ya, mari kita lihat dalam ayat ini, kurasa nggak salahkah ayat 28 ya, pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin, bagus ya? Apa bagus Pak? Senantiasa dia menyatakan dirinya dulu, baru dia ajarkan kepada orang lain. Karena kami yakin, berarti waktu dia menulis surat ini bukan dia sendiri sepertinya. Apakah ikut PB, karena kemungkinannya surat ini kan ditulisnya dari Kangkrea, di mana Paulus tinggal sebelum dia berangkat ke Yerusalem, dan PB kemungkinannya kali dia membawa surat ini ke Roma. Dan Paulus masih belakangan, maka dia pakai istilah karena kami yakin. Yang membawa surat ini adalah majelis gereja di Kangkrea, namanya PB di dalam Roma pasal 16. Dia pakai kata kami, supaya nanti waktu datang pun PB ini tahu dia bahwa PB ini juga memiliki keyakinan yang sama dengan Paulus. Maka dikatakannya di sini karena kami yakin bahwa manusia, di sini manusia yang dimaksudkannya itu orang Yahudi dan orang Yunani. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Iman kita nggak lagi bahas karena kita sudah lewat. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sekarang ada bandingan. Apakah keselamatan itu bisa didapat dari undang-undang Taurat? Orang Yahudi punya Taurat ya.
Jadi diungkapkannya di sini di mana kedudukan Taurat. Supaya jangan nanti orang Yahudi berpikir Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada mereka, yang dari hari ke hari setiap mereka kebaktian membaca Taurat itu. Tetapi Paulus mengungkapkan di sini, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Baru sambungnya, dan bukan. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bisa Anda bayangkan pada waktu itu bagaimana orang Israel memegang kali Tauratnya itu yang dilakukannya dari hari ke hari. Dan Paulus waktu menyatakan keyakinannya yang kokoh karena Injil itu, Taurat bagaimana? Taurat tidak bisa menyelamatkan. Sebelumnya dia sudah ungkapkan itu ayat 20, pasal 30, ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Diulanginya sekali lagi yang tidak menyelamatkan itu. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi bagi Paulus Taurat itu hanya cermin untuk menunjukkan dosa-dosa manusia. Tapi itu tidak bisa menyelamatkan. Sepertinya Taurat itu seperti alat periksa. Sekarang kan butuh kali kita banyak alat periksa kalau kita sakit ya. Supaya dari alat periksa ini bisa kita menemukan jenis penyakitnya dan bisa diobati. Tapi alat pemeriksaan ini bukan obat. Alat pemeriksaan ini Taurat. Untuk menyatakan jenis dosanya ini apa, bagaimana jalan keluarnya. Kalau sepertinya siapa Sakeus itu, kalau dibuka, dilihat dari segi hukum Taurat, salah dia. Karena dia tidak memperhatikan orang miskin. Makanya dia waktu dia bertobat, dikatakannya kepada Yesus ya, kalau ada harta aku akan kuberikan setengah kepada orang miskin. Karena Taurat mengatakan dia harus memperhatikan itu. Tapi alat pemeriksaan tidak pernah bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit adalah obat itu. Nah, makanya di sini Paulus berani kali mengatakan Taurat itu tidak menyelamatkan. Justru karena Taurat itu kita mengenal dosa. Jadi Taurat itu bagi Paulus hanya mengungkapkan jenis penyakit apa kita. Karena Taurat itu menyatakan semua jenis dosa. Dan waktu kita melakukannya, oh inilah penyakitku. Anda punya keyakinan kah bahwa Taurat tidak menyelamatkan? Ini yang pertama. Jadi kita sudah melihat Paulus mengungkapkan keyakinannya, tetapi dia mengatakan Taurat itu tidak menyelamatkan. Karena ada keyakinan yang satu, maka yang lain dia katakan Taurat tidak bisa menyelamatkan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tentu Anda bisa baca ya di dalam surat Filipi ya. Ya, apa yang kuanggap dahulu untung itu maksudnya sebagai orang Yahudi, sebagai memelihara hukum Taurat. Tetapi begitu dia mengenal Kristus, baru dia katakan, tetapi sekarang karena pengenalanku akan Kristus, maka semuanya itu sudah kuanggap sampah. Baik, dua keyakinan Paulus sudah diungkapkannya. Apalagi keyakinan Paulus yang diungkapkannya di sini. Itu pasal 8. Jadi kenapa Paulus menyinggung Taurat? Mungkin Anda boleh katakan, kenapa Paulus menyinggung Taurat tidak menyelamatkan? Karena itu berasal dari Tuhan. Jadi mereka memikirkannya kalau kita melakukan Taurat, kita nanti akan diselamatkan. Rupanya Taurat bukan, karena Taurat itu rupanya bukan menyelamatkan tujuannya, tetapi untuk menyatakan dosa. Tetapi Injil itulah kekuatan Allah. Iya. Jadi
Kita tidak bicarakan di sini. Dari mana Paulus tahu bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah? Pasti Anda baca nanti di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang dikatakan Yesus? Sehingga sampailah keputusan Paulus bahwa Injil inilah kekuatan Allah. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan. Taurat bagi orang Yahudi yang begitu mereka laksanakan tiap-tiap hari rupanya tidak menyelamatkan mereka. Dua keyakinan Paulus sudah diungkapkannya di sini. Mari kita lihat pasal 8. Itu mungkin pasal 8 minggu depan. Ini sudah Roma pasal 8 itu mengenai Roh Kudus ya. Ya, Roma pasal 8 ayat 18. Ataukah terlalu cepat? Enggaknya? Jadi sudah tahukah jemaat apa yang Anda yakini? itu yang kurasa tadi terlalu cepat. Apa yang Anda yakini hari ini? Ya kan itu yang perlu kita tanyakan. Jangan kita menceritakannya karena Paulus, aku memiliki keyakinan. Apakah memang benar kita sekarang ini sudah mempunyai keyakinan? Apa keyakinan yang Anda miliki pada saat ini? Bolehkah Anda mengungkapkannya? Inilah yang sedang kuyakini. Supaya kita sebagai jemaat jangan kosong, tidak ada keyakinan yang kita pegang. Ya, atau Anda katakan aku belum bisa menyatakan apa-apapun karena tidak ada keyakinanku. Kalau Anda tidak memiliki keyakinan, ya berarti Anda belum diselamatkan, karena orang yang memiliki keyakinanlah yang diselamatkan. Karena kita diselamatkan oleh iman. Iman itu sama dengan keyakinannya. Ya, jadi kalau Anda belum memiliki keyakinan, malam ini Anda tahu Anda belum diselamatkan. Ya, makanya kalau nanti ya hari kan berlalu. Nanti kalau datang siapa yang mengajar, ingatlah Paulus mengungkapkan keyakinannya. Pak, bolehkah kutanya apa yang Bapak yakini? Apa yang Bapak yakini dalam yang diceritakan ini tentang keselamatan? Tentang pengampunan dosa, tentang kuasa kegelapan, tentang ini, tentang sorga, tentang kebangkitan orang mati. Apakah Bapak ini memiliki keyakinan? Ya, kuharap sebagai Paulus pasti dia senang. Tetapi kalau bukan Paulus pasti dia marah. Ya, karena dia tidak miliki, kita tanya. Tetapi dia sudah memiliki gelar yang hebat-hebat, yang kita tanya nggak punya dia. Itu yang menjadi permasalahan kita sering. Makanya tadi saya tidak pakai di dalam surat Roma, Paulus memakai istilah-istilah teologi, doktrin-doktrin yang begitu hebat-hebat dibenarkan karena iman. Saya tidak pakai kata itu. Karena menurut saya umur jemaat baru 30 tahun, belum terlalu banyak yang bisa dicernanya. Yang bisa dicernanya hanya satu tadi. Aku memiliki keyakinan yang kokoh karena Injil itulah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Kami memiliki keyakinan yang kokoh. Kita diselamatkan karena iman kita, bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu yang bisa dia tangkap. Mari kita lanjutkan pasal 8. Ini sudah agak maju karena pasal 8 Paulus sudah membicarakan soal Roh Kudus. Jadi Anda ikuti ya. Sesudah punya keyakinan keselamatan, sesudah dia mengatakan Taurat tidak menyelamatkan, tahu dia apa yang salah ya. Sekarang dia maju kepada Roh Kudus. Ayat pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa yang Paulus mau ungkapkan dalam ayat 18 ini? Pasti Anda akan katakan berbicara soal penderitaan. Sebagai ahli teologi Paulus, dia tidak lupa mengajarkan penderitaan. Kenapa coba? Karena Yesus pun mengajarkannya. Makanya teologi aku kurasa nggak salah. Kenapa Paulus mengajarkan penderitaan? Karena Tuhan Yesus pun mengajarkan penderitaan. Kalau engkau mengikut aku, pikul salib masing-masing. Nah, jadi dia tidak mengambil dari dirinya sendiri ataupun tidak pengalamannya dipakainya.
Karena Yesus sendiri mengatakan ada penderitaan. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus banyak mengalami penderitaan. Benarkah itu? Itu saya ingat tadi saya tulis itu, kalau nggak silap saya, Kisah Rasul 14. Sebelum aku lupa, karena ini berbicara soal penderitaan. Kisah Rasul pasal 14, Paulus mengatakan itu kepada jemaatnya. Ya, saat Kisah Rasul 14 itu perlu kurasa kita baca. Kuharap ku ingat ya. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Waktu Paulus mengunjungi daerah Derbe, Antioquia, dan untuk menguatkan iman mereka, Paulus menyatakan itu. Betulkah? Pasal 14 kurasa ayat 22 kah? Ya? 22 akhir. Ya, saya baca ya. Kembali ke Antioquia untuk menguatkan iman mereka. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Menguatkan hatinya. Bagaimana menguatkan hatinya? Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan, oh inilah yang benar, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak kesengsaraan. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Inilah teologi yang benar. Inilah Paulus mengungkapkannya di dalam surat Roma tadi. Ya, aku memiliki keyakinan. Pasal 18 tadi ini sudah mengenai Roh Kudus. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada kemuliaan. Ada penderitaan, kawannya kemuliaan. Ada dosa, kawannya Injil, supaya bisa diselamatkan. Ada dosa, Taurat tidak bisa menyelamatkan, kan itu yang sudah kita pelajari di sini. Nah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Berarti ada kemuliaan. Iya. Ada kemuliaan. Waktu saya berjalan-jalan, berpikir saya, corak hidup di bumi ini kok berbeda-beda. Tidak sama corak hidup kita. Ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot, ada yang sakit-sakitan, ada yang sehat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Ya, ada yang dihormati, ada yang tidak dihormati. Bagaimanakah nanti di sorga? Bagaimanakah nanti di dalam kebangkitan? Kita datang ke planet kita ini melalui kelahiran secara jasmani. Dan di dalam planet kita ini banyak jenis manusia. Banyak golongan manusianya. Ada yang mulia, ada yang tidak dimulia, ada yang lapar, ada yang kenyang, ada yang banyak kali jenisnya. Dan Paulus mengungkapkan tadi, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu banyak kesengsaraan. Sesudah kesengsaraan, adakah nanti kemuliaan? Jadi Paulus mulai mengungkapkan cara hidup di bumi sengsara. Tetapi ada kemuliaan waktu nanti Yesus datang kedua kali. Waktu saya renungkan, bagaimana Paulus mengerti kemuliaan ini? Kembali lagi saya kepada Injil. Supaya nanti waktu Anda membaca apa yang dikatakan Paulus, lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bolehkah Anda melihat kesengsaraan waktu Yesus disalibkan? Kita umumnya kesengsaraan Yesus disalibkan demi keselamatan kita ya. Tapi coba sekali ini, kesengsaraan Yesus bukan demi keselamatan. Tetapi itu pengalaman penghinaan yang dibuat oleh manusia kepadanya karena dia sebagai anak Allah yang benar di hadapan Allah. Berakhirkah? Maka datanglah kemuliaan, itulah kebangkitannya, begitu ya? Ya, kenapa dia harus dibangkitkan?
menyatakan dia benar, Pilatus yang salah. Jadi kenapa Paulus mengatakan kemuliaan? Dia dipersalahkan. Siapa nanti membelanya dia? Pasti kita katakan, ya Yesus lah. Karena nama Yesus dia banyak mengalami penderitaan. Jadi karena nama Yesus juga lah nanti dia dipermuliakan. Dan orang-orang yang mempermalukan Yesus akan melihat kemuliaannya. Sebenarnya Anda langsung tahu, kalau tahu ceritanya Yusuf ya. Kan tahu cerita Yusuf ya. Yusuf itu dipermalukan sekali oleh saudara-saudaranya semua. Ya, ya, dipermalukan kali dia semua. Tetapi sampai waktunya, maka Yusuf dipermuliakan oleh saudara-saudaranya. Sama halnya. Jadi Paulus tidak saja menyatakan keyakinan akan keselamatan. Dia tidak saja hanya menyatakan kesengsaraan sebagai mengikut Yesus. Tapi akhirnya dia katakan ada kemuliaan di kemudian hari. Apa artinya kemuliaan ini? Cerita Yesus, apa artinya kemuliaan Yesus? Dipulihkan nama baiknya yang sudah dicemarkan selama dia di kayu salib. Maka sekarang Pilatus harus mengakui dia lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, Allah telah mempermuliakan Yesus. Paulus memiliki hal yang sama karena dia tadi mengakui kalau orang Yahudi mengatakan Yesus itu menjadi batu sandungan mereka. Sebagai orang Yunani, wah ini kebodohan. Maka nanti waktu datang kemuliaan, mereka harus mengakuinya. Itu fungsinya kemuliaan bagi orang yang menderita untuk Yesus. Jadi ada kemuliaan anak-anak Allah ini. Saya baca lagi 30 di bawahnya ya. Itu juga masih merupakan keyakinannya. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Benar ya? Berarti nanti ada kemuliaan. Paulus memiliki ini. Jadi walaupun dia mengalami penderitaan selama dia mengabarkan Injil, tahu dia dalam keyakinannya sama dengan Yesus. Nanti akan berakhirnya semua ini dan datang nanti kemuliaan. Dan di waktu kemuliaan ini orang lain akan harus mengakui bahwa dia inilah yang benar. Ya. Mari kita baca lagi keyakinan Paulus ayat 38. Makanya Paulus katakan apa? Penghakiman itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Di situ artinya penghakiman, Allah lah nanti yang menunjukkan kemuliaannya bagi orang-orang yang dibenarkannya, yang dipanggilnya, yang dipilihnya, dan dia nanti menyatakan kemuliaannya. Menyatakan kemuliaannya di sini persis seperti Yesus. Orang ini akan diangkat oleh Allah bahwa inilah yang benar. Itulah artinya di sini anak-anak Allah dipermuliakan. 38. Sebab aku yakin. Nah, makanya keyakinan Paulus di sini senang kita ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini lagi keyakinan Paulus. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dari mana dasar Paulus ini mengungkapkan ini? Ingat apa dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10? Tidak ada satu orang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Yohanes pasal 10 mulai dari 27 sampai ayat 30. Ini keyakinannya. Bagaimana keyakinan kita? Saya bukan katakan keselamatan di sini ya. Ya keselamatan gak bisa hilang. Itu kan doktrin yang tidak masuk. Langsung bisa kontradiksi. Ya ini kan bukan kontradiksi. Merupakan keyakinan Paulus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat dan seterusnya,
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Di mana kasih Allah itu? Di dalam Kristus itu. Pasti Anda katakan, kenapa Paulus katakan kasih Allah di dalam Kristus? Karena dia berbicara kepada orang Yunani dan kepada orang Yahudi. Orang Yunani tidak punya Taurat. Orang Yahudi menurut dia kasih Allah itu di dalam Taurat. Orang Yahudi tidak ada Taurat, ya berarti dia tidak dikasih oleh Allah. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang Israel berdiri karena dipilih. Orang Yahudi menjadi orang pilihan Allah karena keturunan Abraham. Tapi orang Yunani yang tidak punya Taurat, yang bukan dipilih oleh Abraham, bukan pilihan dari Abraham, dari mana dia masuk? Ya, itulah Injillah kekuatan Allah. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, di dalamnya cuma kasih itu. Di sini keyakinan Paulus tentang kasih Allah yang tidak bisa memisahkan kita kalau kita ada di dalam Kristus. Beda dengan orang Israel. Orang Israel pernah ditinggalkan kasih Allah. Ingat ya, dibuang mereka ke Babylon. Iya, menderita mereka banyak. Tanahnya diambil oleh orang lain. Bagaimana sekarang kalau kita sudah mengikuti Yesus? Apakah ada penderitaan? Ada. Tadi sudah diungkapkannya. Apa tujuan penderitaan itu? Supaya nanti banyak golongan, sebagaimana di bumi ini banyak golongan manusia, nanti di sorga juga banyak golongan. Ya, golongan ini Tuhan tempatkan dia sebagai mahkota kemuliaannya. Ini ditempatkannya dalam memerintah 10 kota. Ada mahkotanya. Apa gunanya kemuliaan ini? Menunjukkan bahwa inilah yang benar. Tetapi selama dia di bumi, dia senantiasa dipersalahkan oleh orang lain. Jadi Allah lah yang memuliakan dia. Kalau kita di pihak Allah, siapakah bisa menjadi musuh kita? Maka Allah sendiri akan memuliakan orang itu. Walaupun kita tidak berbicara kali soal kemuliaannya, tetapi janganlah kita bisa lupa. Kalaupun kita tidak terlalu merasa kali ini penting, tapi janganlah kita lupa. Supaya kita bisa bertahan dalam hidup kita. Ya, Paulus melihat kemuliaan itu, maka di akhir hidupnya dia katakan, mahkota kemuliaan telah tersedia bagiku. Perjuangan sudah kuakhiri dan aku menang, bukan aku saja tetapi bagi semua yang merindukannya. Karena selama di bumi ini masih ada kesengsaraan. Jadi di dalam kesengsaraan ini ada penderitaan, tetapi juga akan datang kemuliaan pada hari yang telah ditetapkannya. Jadi kalau kita membaca Injil, boleh kita diterangi. Sehingga hari ini pun aku yakin bahwa tidak ada yang bisa merampas kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Paulus mengingat ini karena Tuhan Yesus duluan sudah mengatakannya. Di dalam Yohanes pasal 10 ya. Ya, tidak ada satu orang pun yang merebut mereka dari tanganku. Karena aku dan Bapa adalah satu dan lebih berkuasa daripada yang lain. Paulus mengingat itu dan dia menuliskan di sini, diterangi bagaimana menyatakan kepastian hidup keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah tadi di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam Taurat, makanya tadi disanggahnya. Makanya disanggahnya, kami yakin bahwa oleh iman kita diselamatkan, bukan karena Taurat itu. Nah, sekarang soal penderitaan. Paulus juga memiliki keyakinan soal penderitaan. Karena kalau kita tahu penderitaan akan berakhir dan sesudah itu akan datang kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksudkan di sini dipulihkan Allah kedudukannya. Maka saya buat gambarannya kemuliaan itu Yesus dihina, menderita, dianiaya, ditolak, semuanya. Bahkan murid-muridnya sendiri mengkhianati dia. Simon Petrus menyangkal dia,
Itu semua penderitaan. Kapankah Yesus mendapatkan kemuliaannya? Pasti Anda akan katakan, begitu dia bangkit dari antara orang mati, Simon Petrus dimintanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu maksudnya supaya Petrus kembali memuliakan Yesus yang selama ini. Ya, baru yang lain dan yang lain dan yang lain. Akhirnya sampailah Yesus meninggalkan bumi dalam kemuliaannya, bukan lagi dalam keterbatasannya. Makanya Anda baca, dengan demikian murid-murid pulang dari Bukit Zaitun, tempat mereka berpisah, pulang dengan sukacita semua. Kenapa dengan sukacita? Karena mereka sudah melihat kemuliaan gurunya yang tadinya dianggapnya hebat disalibkan, luntur semua. Tetapi kembali dipulihkannya, maka mereka memiliki keyakinan penderitaan ini akan sementara. Anda bisa lihat bagaimana rasul-rasul dipengaruhi dengan keyakinan yang sudah Yesus tunjukkan dalam penderitaannya selama 30 tahun lebih di bumi. Dan begitu dia bangkit dari antara orang mati, maka berakhirlah semuanya. Dan rasul-rasul memiliki pengertian yang sama, karena dilihatnya penderitaan di dalam gurunya, harinya akan tiba dan akan berakhir, dan sekarang dia naik ke sorga dengan kemuliaan yang tidak dapat dipadamkan oleh siapapun. Mereka pergi memberitakan Injil, dan Tuhan katakan turut menyertai mereka. Jadi kalau kita berbicara soal penderitaan, bisa kita mengalahkan penderitaan kalau kita mengikuti cerita penderitaan Tuhan Yesus. Dan kalau kita bisa melihat penderitaan rasul-rasul, di mana kekokohan iman rasul-rasul ini? Dia tahu akhirnya akan berakhir. Itulah maka Paulus katakan dalam kesaksiannya, jangan kau membuat hatiku hancur, aku sudah rela mati pun di Yerusalem. Karena dia sudah bisa melihat sebentar lagi selesainya ini semua. Ya, itulah yang diungkapkannya soal keyakinan. Saya ulangi karena ini jemaat, mungkin bukan semua kali kita bisa tangkap. Ya, tapi saya mungkin baca satu lagi. Pasal 14 ayat 14. Itu keyakinan Paulus tentang apa? Pasal 14 ayat 14 pun ada keyakinannya. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus. Di mana keyakinan dan di mana dia tahu. Ya karena kan bisa kita semua ya. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dalam dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ya, ini keyakinan Paulus. Ya. Jadi saya ulangi beberapa malam ini, apa yang kita bisa tangkap? Yang kita bisa tangkap, bolehkah aku mengungkapkan keyakinanku? Ya, boleh. Anda akan ungkapkan apa yang Anda yakini. Karena ini merupakan kesaksian dalam diri Paulus. Maka boleh juga Anda katakan surat Roma ini enak juga karena Paulus mengungkapkan keyakinannya. Banyak pengajar mungkin Anda katakan dia mengungkapkan pengetahuannya, tapi dia tidak mengungkapkan keyakinannya. Tolong tanyakan dia. Itu mungkin jauh lebih mulia di hadapan Allah. Karena keyakinan ini sepertinya seperti lampu mempengaruhi iman orang lain. Ya, saya ulangi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ibu-ibu sering katakan, karena itulah maka Paulus melanjutkannya lagi ke Spanyol. Karena yang dibawanya ini adalah menyelamatkan orang, baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Apa keyakinan Anda? Ada PR? Coba tuliskan kalau bisa ya. Pasal 3, ayat apa lagi tadi keyakinan Paulus? Karena kami yakin. Sudah saya berikan tadi alasannya kenapa kami ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Iman maksudnya di sini percaya dia kepada Yesus Kristus, Injil yang sudah ditetapkan Allah tadi, di mana cuma di situ terdapat keselamatan. Dan bukan. Jadi kalau ada keyakinan, ada yang bukan.
Ini yang dimasukkan di sini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa dengan penderitaannya. Saya tutup dengan kesaksian di dalam uraian ini pasal 1. Karena pasal 1 Paulus mengungkapkannya ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ini tujuannya. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Jadi dengan Paulus mengungkapkan keyakinannya ini, dia bisa menguatkan iman jemaat Roma. Jadi bagaimana menguatkan iman jemaat? Pasti Anda akan katakan, apa yang kuyakini harus kukatakan kepada temanku ini supaya temanku itu pun terpengaruh oleh keyakinanku dan dia bisa ikut dikuatkan. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Untuk menguatkan iman orang lain sangat penting kita sendiri harus menyatakan keyakinan yang kita miliki. Jangan katakan aku cuma mengatakannya tapi aku tidak melakukannya. Nggak usah Anda khotbah kalau demikian ya. Iya, karena di sini bisa menguatkan iman orang lain. Untuk menguatkan iman orang lain sangat penting kita sendiri harus menyatakan keyakinan yang kita miliki agar iman orang lain bisa terbangun oleh iman kita bersama. Anda bisa bayangkan 10 batang kayu yang disatukan dan semuanya bagus. Begitu dibakar pasti marah imannya semua. Tapi kalau 10 kayu semuanya yang mentah-mentah kumpul di situ, nggak ada satu orang pun menyatakan keyakinannya. Pulang nanti mereka bagaimana? Maka Anda akan katakan, datang pun dingin, pulang pun dingin. Anda nggak akan melihat iman yang ada di dalam diri saudara yang Anda tidak bisa tiru apa yang dia miliki. Nah, makanya tadi kalau inilah benar, makanya saya mencoba mengajarkan surat Roma bukan eksegesinya, tetapi keyakinan yang ada di dalam Paulus ini. Dan kalau kita mau menguatkan iman kita satu dengan yang lain, katakanlah apa yang Anda yakini. Ya, ada imanku tapi nggak kokoh kali, bolehkah? Ya boleh, apa yang ada kan itu cuma katakan. Jadi kalau iman yang kita punya, kita katakan pada mereka. Aku ini keyakinanku nak. Karena itulah aku mengikuti Yesus. Ya, apa yang kau yakini? Coba katakan. Malam ini biarlah buat PR ku masing-masing. Biar kita buat PR kita. Apakah Anda yakini di dalam Yesus Kristus, mulai tadi dari penderitaannya, berbicara soal kemuliaan, tentang Taurat tidak menyelamatkan, hanya Injil yang bisa menyelamatkan. Adakah yang Anda mau gariskan? Oh, inilah keyakinanku yang benar. Rupanya selama ini aku masih salah mengenai keyakinanku. Ya, mari kita berdoa. Banyak hal yang bisa kami dengar, banyak hal yang bisa kami ajarkan. Tetapi malam ini kami telah belajar kalau kami mengakui Paulus adalah seorang pakar teologi yang paling hebat di dalam sejarah perjanjian baru. Malam ini kami diterangi. Paulus itu bukan mengajarkannya, tetapi dia menyatakan keyakinannya yang kokoh di dalam Injil itu. Karena dengan keyakinannya yang kokoh dalam Injil inilah berani dia mengatakan Taurat
tidak menyelamatkan. Dan di dalam hal itulah dia membangun jemaat Roma sebelum dia berkunjung ke Roma, supaya jemaat orang Roma dibangun. Dan waktu jemaat orang Roma dibangun, dia bisa melanjutkan perjalanannya ke Spanyol. Sesudah nanti Paulus untuk sementara bersama-sama dengan jemaat Roma. Malam ini kami sebagai jemaat akan bertanya dalam hati kami, kalau Paulus bisa dengan berani menyatakan keyakinannya yang kokoh dalam Injil itu, bahwa itulah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Aku secara pribadi, apakah yang kumiliki keyakinanku? Karena dengan keyakinan inilah aku hidup, menantikan Kristus datang kedua kali. Dengan keyakinan yang kokoh inilah aku berjuang di dalam hidup ini. Dan di dalam keyakinan inilah aku pergi bersaksi, menceritakan supaya orang Yahudi dan yang bukan Yahudi bisa diselamatkan. Tuhan Roh-Mu yang kudus yang mengajari kami. Kalau ada di antara kami yang belum bisa menjawab apa keyakinannya, tuntunlah dia supaya bisa imannya dikuatkan sesudah dia mendengar bahwa iman yang kokoh di dalam Injil itu, itulah yang dapat menyelamatkannya. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin.